Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. So today we're going to continue to our last discussion before midterm exam. So this is still about multinational accounting related to the foreign currency transactions and financial instruments. And in the previous meeting, you guys already watched the video and learned about foreign currency transaction, right? So today we're going to move to the next one. It will talk about managing international currency risk with foreign currency forward exchange financial instrument. So how the company can manage the risk if there is, if there is a subsidiary which which is located outside of the country. So the learning objective, you guys have to understand how to hedge the international currency risk using foreign currency forward exchange financial instrument. So actually the company need to manage the business risk. So what is going to be that can use to manage that risk? There are derivative instruments, right? So this is actually the most important thing, the most important tool in managing the risk. So when the company operate internationally, so they're not only it's not only happen to them the risk in the business, so the business risk, but they also have additional risk related to the changing of the currency exchange rate, right? So for example, yeah, if if the parent company is in USA, but the subsidiary probably in Indonesia. So if there is an intersection in there, so for example, if they would like to translate the financial statement or probably relating to another, transaction process, so that will be happen to them. There is kind of the risk in exchange of the currency, right? But the multinational enterprises, they often use the derivative instruments. So, for example, like foreign currency denominated forward exchange rates atau nilai tukar kurs forward yang didenominasi dalam mata uang atau valuta asing ya ini, and then probably foreign currency options, and then foreign currency future. So that was to manage the risk. Accounting for derivative and hedging activities has been set, and you can use the guidance for this one in PSAK 50 and PSAK 55, right, about financial instrument. So that was about the rules and also how to, when the company have to record and convey if there's any, kind of the difference yet in the exchange rate. So how to define the derivative. Okay. So the financial instrument itself. So a financial instrument is actually a cash, right? So it could be the evidence of the ownership, or probably the contract that both impose one. This one you can see this one, right? Impose on one entity a contractual obligation to deliver cash to another instrument, and also convey to the second entity the contractual right to receive cash. Jadi instrumen keuangan itu di sini tuh adalah cash, ya. Kemudian bukti kepemilikan atau kontrak yang maksudnya di sini dia membebankan kepada suatu entitas atas kewajiban kontraktualnya untuk menyerahkan uang tunai, dan kemudian menyampaikan kepada entitas kedua atas hak kontraktualnya untuk menerima uang tunai atau instrumen keuangan lain. Jadi misalnya termasuk di situ uang tunai, saham gitu ya, kemudian wesel bayar, kayak itu.
And now let's have a look what is derivative. So derivative is a financial instrument or other contract whose value is derived from some other item that has variable value. So jadi derivatif ini adalah instrumen keuangan yang nilainya itu berasal dari beberapa item lain yang memiliki nilai variabel. Misalnya itu ada forward exchange contract, itu kan, yang nilainya itu diturunkan dari perubahan kurs mata uang yang selama masa kontraknya gitu. Nah, nanti kan misalnya selama kontrak itu ya pasti ada perubahan mata uang kan, perubahan apa namanya currency exchange rate-nya. Nah, kalau misalnya dengan adanya lindung nilai begitu, nah nanti si perusahaan itu akan men-set dalam suatu kontrak ya. Misalnya, we can take the example. Misalnya, contohnya ada kontrak dalam perjanjian pembelian gandum misalnya gitu ya, dengan luar negeri misalnya gitu kan, kayak ekspor gandum gitu. Nah, si petani ini dia sudah melindungi dulu nih nilai gandumnya gitu. Jadi dia sudah men-setting oke dengan exchange rate-nya segini gitu ditentukan dan dengan nilai tertentu. Nah, jadi dalam kontraknya itu berapapun nanti apa namanya exchange rate-nya itu nanti berubah-ubah, itu nanti tetap yang digunakan untuk pembelian itu adalah rate yang sudah ditentukan di kontrak. Misalnya, misalnya 14.000 per kilo, gitu kan? 14.000 dolar misalnya gitu dolar. 14.000 rupiah misalnya. Nah, bisa jadi kan nanti rupiah ke dolar itu berubah-ubah gitu. Nah, itu nanti mereka harus tetapkan berapa rate-nya dalam kontrak itu gitu. Nah, itu maksudnya dengan adanya itu. Jadi itu ya. Jadi contoh derivatifnya tadi foreign exchange contract misalnya kan yang nilainya kita turunkan dari perubahan kurs mata uang asing. Oke. Okay. Nah, based on PSAK 55, jadi derivatif itu, jadi gini, perlu diingat juga bahwa tidak semua instrumen keuangan itu derivatif ya. Nah jadi berdasarkan PSAK 55, derivatif itu adalah instrumen keuangan yang nilainya berubah. Okay, so let's just make the note first. Sebentar ya. Okay, so now let's have a look at this one. Based on PSAK 55, yeah. So the derivative is the financial instrument that's met the following three criteria. So the first one is value changes as response to a change in so the value changes is just in response. No, it's not in this response. In response to a change in underlying. Jadi maksudnya nilainya berubah itu akibat dari perubahan variabel yang telah ditentukan. Jadi sering juga disebut dengan variabel yang mendasarinya dia gitu ya, atau underlying. Misalnya tuh ada apa ya, di situ ada suku bunga, kemudian misalnya tuh ada lagi commodity price ya, itu juga masuk di situ, kemudian kurs, indeks harga gitu. Nah, itu yang menjadi hal yang mendasarinya. Nah, jadi nilainya berubah sesuai dengan perubahan nilai yang atau variable yang mendasarinya. Nah, kemudian yang kedua adalah requires little or no initial investment. Nah, yang kedua ini adalah dia tidak memerlukan adanya investasi awal.
ya, atau misalnya little atau mungkin probably just sedikit investasi awalnya itu dalam jumlah yang kecil. Jadi dibandingkan dengan jumlah yang diperlukan untuk nanti kontrak serupa yang diperkirakan bisa memberikan dampak nih nanti sebagai akibat dari perubahan faktor pasar misalnya gitu. Jadi require little or no initial investment. Nah, kemudian yang ketiga apa? It will be settled at the future debts. Jadi dia akan diselesaikan ya, begitu derivatif itu dia akan suatu instrumen keuangan yang diselesaikan nanti pada tanggal tertentu di masa depan, in the future. Oke, nah jadi gitu. Nah ini juga ada di sini ya penjelasannya ya. Jadi lebih detailnya lagi, si derivatif ini adalah instrumen keuangan yang memiliki karakteristik ini. Jadi ini adalah the characteristic of the derivative. Right, so the first one apa tadi? The financial instrument must contain one or more underlyings and one or more notional amounts. Jadi harus ada variabel pokok yang mendasari ya, ini underlying any financial or physical variable. Jadi yang kayak tadi yang saya bilang indeks harga, kemudian tingkat harga gitu ya, itu juga termasuk di sini. Kemudian ada jumlah notionalnya atau banyaknya unit mata uang yang ditetapkan dalam sebuah instrumen keuangan itu gitu. Jadi nanti akan dijelaskan nih berapa unit number of currency unit atau share misalnya nanti di situ. Oke. Nah, kemudian yang kedua dia adalah tadi ya tidak memerlukan investasi kan atau no initial or a smaller than required. Jadi a little, probably just a little. Ya, jadi tidak ada initial investment, tapi kebanyakan dia tidak ada initial investment. Kemudian yang ketiga adalah persyaratannya itu dia perlu adanya di sini ya net settlement ya kan. Kemudian di sini ada tambahan bahwa dia provide for the delivery of an asset that puts the recipient in economic position. Jadi dia menyediakan adanya nanti delivery of asset tuh penyerahan aset ya yang nantinya dia menempatkan si penerimanya itu dalam posisi ekonomi yang substantially dia tidak berbeda dengan penyelesaian netonya. Nah, kemudian yang ketiga dia allow for the contract to be readily settled net by a market. Nah, jadi memungkinkan untuk kontrak yang akan itu dia akan siap untuk diselesaikan secara net oleh pasar gitu kan. Jadi misalnya di situ sini contohnya kan dibilang di sini ada contoh forward contract requires the delivery of specific number of share stock, but there is an option market mechanism that offers a ready opportunity to sell the contract. Nah, jadi maksudnya sebuah kontrak forward gitu kan, dia mengharuskan penyerahan atas jumlah saham nih. Tapi ada mekanisme pasar opsi atau option di sini bahwa yang menawarkan kesempatan untuk dia menjual kontraknya atau dia masuk ke dalam suatu kontrak yang nanti saling menghapus gitu, saling hapus atau offsetting contract. Jadi itu yang akan nanti dibunyikan di dalam derivative instrument ini, gitu ya. Oke. Nah, ada lagi tambahan nih, occasionally a financial instrument may have an embedded derivative. Jadi kalau embedded ini maksudnya dia melekat gitu. Jadi maksudnya ada kalanya instrumen keuangan ini dia mempunyai derivatif yang melekat. Dan itu harus dipisahkan dari kontrak utama. Jadi misalnya di sini apa tadi contohnya di sini adalah when the company issuing a debt that includes regular interest as well as a potential premium payment based on a future commodity. Oke, jadi gini, contohnya derivatif melekat itu misalnya adanya misalnya dia penawaran utang perusahaan nih, dia ada bunga reguler itu kan. Tapi dia juga disertai dengan misalnya adanya kemungkinan dia nanti membayar premi berdasarkan harga komoditi forward-nya, misalnya harga minyak mentahnya. Nah, hal itu tuh fitur pembayarannya nanti adalah derivatif gitu kan. Nah, itu.
Kemudian now, okay. So we move to the derivative designated as hedges. Nah, ini yang maksudnya tadi adalah derivatif yang ditetapkan sebagai tujuan dari lindung nilai. Ya, jadi derivatif itu dia ditetapkan untuk tujuannya itu adalah melindungi nilai atau mengurangi risiko ya, yang dibilang mengurangi risiko. Nah, jadi maksudnya tadi kayak saya ceritakan tadi, misalnya kalau sudah ada kontrak derivatif gitu atau dia lindung nilai suatu produk misalnya gitu, tuh sudah dilindungi dulu nilainya di masa sekarang gitu, sehingga nanti kalau ada perubahan-perubahan exchange rate itu dia sudah aman gitu nilainya, dia nggak akan rugi lagi misalnya si produsennya atau company-nya gitu kan. Nah, jadi kalau di sini dia bilang ESC 815 ya, jadi kalau kita adopt-nya di PSAK 55, jadi itu dia memberikan specific requirement juga untuk mengklasifikasikan derivatif untuk tujuan lindung nilai. Ya, jadi ada yang namanya nanti aplikasi lindung nilai itu bisa saling hapus, jadi bisa saling hapus laba atau rugi dari item yang dia lindunginya. Oke, jadi saling hapusnya nantinya teman-teman akan lihat metode saling hapus itu ya ketika sudah kita record, kemudian nanti kita hapuskan lagi, itu namanya metode saling hapus nanti. Oke. Nah, ini ya berdasarkan ESCC 815 ya, sama hedge are applicable to the foreign currency. Jadi lindung nilai itu bisa digunakan untuk risiko kurs mata uang asing, di mana kurs mata uang itu nanti berubah nih dari waktu ke waktu, ya kan? Kemudian dari apa lagi? Dari risiko tingkat bunga yang khususnya itu bagi perusahaan yang punya instrumen utangnya kursnya itu variabel gitu kan. Nah, itu juga pasti akan bisa dilindungi dengan adanya ini hedging ini. Kemudian apalagi yang ketiga, kemungkinan adanya commodity risk, ya, ada risiko komoditas yang mempunyai harga komoditasnya itu dapat berbeda-beda nih dari harga dia masa sekarang atau harga spot price-nya dia. Oke. Right, so ini lanjutannya adalah for a derivative instrument to qualify as hedging instrument. Jadi ini adalah kualifikasi si derivative instrument ya as a hedging instrument. Jadi ada kriterianya, misalnya this one for sufficient documentation must be provided. Jadi ada dokumentasi dari hubungan lindung nilai itu gitu ya. Kemudian the hedge must be highly effective throughout its term. Misalnya lindung nilai itu diharapkan efektif effectiveness-nya. Jadi effectiveness-nya ini bisa diukur dengan evaluasi hedging instrument, kemampuan hedging instrumennya untuk mengenerate changes antara fair value dan juga change value dalam hedge itemnya. Ya, jadi dalam hal ini kaitannya erat sama misalnya adanya strategi dari manajemen. Jadi strategi manajemen risikonya juga harus konsisten nih dari awal. Oke. Nah, itu. Right, so this one, let's have a look. Uh-oh. Okay. So the derivative that meet requirement for a hedge and are designed to the search by the company are accounted in accordance. Jadi derivatif yang tadinya memenuhi persyaratan untuk lindung nilai itu ditentukan dalam ESC 815 ini dengan kita tuh di PSAK 55 ya. Jadi pertama adalah tentang fair value hedge. Jadi apa nih yang dimaksud dengan fair value hedge? Oke, jadi kalau namanya aja judulnya kita bisa lihat fair value hedge, berarti dia melindungi nilai wajar gitu kan ya. Kan jadi lindung nilai atas nilai wajar. Misalnya nilai wajar apa? Nilai wajar aset atau liability gitu kan yang diakui, atau komitmen, atau misalnya nanti ada firm commitment nih. Firm commitment untuk membeli suatu barang. Nah, itu yang belum diakui sebelumnya untuk membeli atau menjual asetnya gitu kan. Nah, ini juga kaitannya dengan itu. Oke, jadi adanya keuntungan dan kerugian dari perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai itu diakui pada laporan laba rugi periode berjalan nanti ya. Gitu. Nah, kalau misalnya ada jumlah carrying amount dari item yang dilindungi, itu nanti dia akan disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian
yang erat kaitannya sama risiko yang dilindungi nilai itu. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tipenya yaitu cash flow hedge atau lindung nilai atas arus kas. Ya. Nah, jadi lindung nilai atas arus kas ini ya berarti sebuah lindung nilai terhadap adanya variability of the cash flow. Jadi untuk mengantisipasi variabilitas arus kas itu digunakan cash flow hedge gitu kan. Nanti kita akan lihat ya contohnya ya. Teman-teman bisa pelajari ini. Jadi sebuah lindung nilai yang kedua ini sebuah lindung nilai dari eksposur terhadap variabilitas arus kas tadi kan, yang dapat diatribusikan ke risiko tertentu yang hubungannya dengan aset dan liability tadi. Nah, jadi kalau misalnya ada keuntungan atau kerugian atas adanya instrumen lindung nilai ini, itu nanti dia diakui langsung dalam ekuitas dan dipindahkan dalam laporan laba rugi ketika misalnya ada transaksi tunai nih yang harus dilindungi gitu kan. Nanti kan dia akan mempengaruhi laba rugi. Okay. Alright, so ini katanya the effective portion is defined as a part of the gain or loss. Jadi bagian efektifnya itu didefinisikan sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian instrumen lindung nilainya nih. Nanti dia saling hapus nih kerugiannya. Oke, atau keuntungan pada item yang dilindunginya. Ya. Kemudian yang ketiga itu ada namanya foreign currency hedge. Ya, jadi foreign currency hedge itu berarti lindung nilai atas investasi kalau misalnya ada operasi yang di luar negeri gitu kan. Nah, dalam foreign currency hedge ini juga terbagi lagi fair value hedge-nya atas commitment gitu kan, kemudian cash flow hedge-nya, kemudian juga ada hedge of net investment foreign operation-nya. Alright, so next, this is about forward exchange rate. Ya, jadi biasanya sih perusahaan yang beroperasi di luar negeri itu dia menggunakan forward exchange rate. Ya, jadi ada perantara broker namanya. Jadi ada perantaranya untuk menukarkan berbagai mata uang pada kurs atau tanggal tertentu. Jadi misalnya, contoh simpelnya ini. Misalnya tadi kayak dia jual beli gandum gitu kan ya. Kemudian brokernya menspekulate kayaknya nanti bisa nih di harga $20 misalnya kan $20 per kilo misalnya gitu kan. Nah, terus kita lihat nih kursnya berapa gitu kan, dolarnya berapa. Apakah sama nih harganya dengan yang sekarang spotnya gitu kan, rate-nya berapa. Terus nanti kan juga ada forward rate yang ditentukan. Berarti misalnya sekitar 3 tahun ke depan itu rate-nya turun atau naik nih. Nah, itu kan mempengaruhi terhadap apa namanya? Ya penjualan si perusahaan gitu kan. Nah, jadi misalnya nih kalau misalnya rate, kita pakainya contohnya rate ini. Misalnya rate-nya itu adalah $20 misalnya gitu kan. Kemudian di tahun berikutnya itu kan dalam kontrak 20 nih. Ternyata di tahun berikutnya tuh misalnya jadi 21 gitu kan. Jadi kan ada kenaikan. Nah, kenaikan atau selisihnya ini nanti itu akan dibayarkan ke broker. Kayak gitu. Nah, begitu juga kalau misalnya turun. Nah, nanti itu nanti akan lebih jelas kalau kita lihat contohnya. Ya. Jadi itu ya maksudnya. Jadi forward exchange contract ini diperoleh dari broker mata uang asing. Jadi misalnya kita tulis nih dalam kontrak itu satu mata uang utama nih dolar misalnya kan. Nah, jadi forward exchange contract ini dapat berupa perolehan mata uang asing atau misalnya penyerahan mata uang asingnya pada tanggal tertentu. Jadi nanti kan ada namanya expiration date atau tanggal kadaluarsanya. Nanti ada berbeda lagi kan, ada istilah spot, ada course forward, ya kan? Sini, kemudian juga nanti ada lagi yang namanya spot rate, ya kan? Nah,
Kalau misalnya nilai course forward-nya lebih tinggi nih daripada course spot-nya, maka selisih antara kedua course ini tuh nanti kita sebut premium. Ini teman-teman lihat di sini ya. For hedging transaction, if the forward rate is more than the spot rate, so the difference between the forward and spot rate is termed as premium on the forward exchange contract. So that is foreign currency selling at the premium, ya kan, in the forward market. Tapi kalau misalnya forward rate is less than the spot rate, so the difference is a discount on the forward exchange rate. Jadi foreign currency is selling at the discount in the forward exchange rate, gitu kan. Nah, jadi kalau tadi kan dia pertama adalah course forward-nya lebih tinggi nih daripada course spot, maka dia disebut dengan premi atas forward exchange contract. Nah, ini maksudnya apa? Mata uang asing itu dijual pada harga yang lebih tinggi nih dibandingkan dengan forward market-nya. Nah, kalau misalnya course forward-nya itu lebih rendah daripada course spot-nya, maka selisihnya itu disebut sebagai diskon kan. Nah, berarti maksudnya apa? Maksudnya mata uang asing itu dijual pada harga yang lebih rendah dibandingkan dengan forward market. Gitu. Nah, jadi yang sering digunakan itu adalah foreign currency forward contract ya. Oke. Kemudian sini contoh-contohnya, jadi multinational entities katanya often use foreign currency forward contract derivative. Nah, this contract may be designed as a hedging instrument or may not fulfill. Jadi dalam entitas multinasional itu dia seringkali menggunakan derivatif kontrak atau forward gitu kan. Nah, kontrak ini tuh dia bisa dirancang sebagai instrumen lindung nilai atau bisa juga dia tidak memenuhi persyaratan lindung nilai sih, dan kalau misalnya tidak berarti dia tidak merupakan instrumen lindung nilai gitu kan. Nah, oke, jadi nanti di sini akan dibahas beberapa kasus ya, kasus yang berkaitan dengan hedging instrument ini. Pertama itu kasus yang menyajikan adanya katanya adalah common use of the foreign currency forward exchange. Jadi penggunaan paling umum nih dari kontrak forward atau asing. Jadi yang digunakan untuk mengelola bagian dari exposure mata uang asing nih, dari utang usaha atau piutang usaha. Nah, jadi misalnya kita harus ini ya, note that the company has entered. Jadi perhatikan bahwa perusahaan yang telah menandatangani kontrak forward mata uang asing, tetapi kontrak tersebut tidak memenuhi syarat atau perusahaannya tidak menetapkan kontrak forward itu sebagai instrumen lindung nilai. Nah, because of that, kontrak forward-nya itu bukan ditujukan sebagai lindung nilai, tapi dapat saling hapus nih. Tuh. Nah, kontrak forward ini tuh dinilai dengan menggunakan course forward nantinya kan. Jadi ada perubahan nilai pasar dari kontrak forward-nya. Oke. Nah, utang usaha atau piutang itu nanti bisa di revaluation dengan menggunakan spot rate. Spot rate. Jadi ini kalau ESC 830 ini di kita itu PSAK 10. Tadi kan ada 10 dan 15. Ya kan? Nah, kemudian kasus yang kedua, the second case, jadi itu adalah the case present accounting for. Kasus ini akuntansi untuk komitmen yang belum diakui masuk ke dalam transaksi mata uang. Jadi misalnya komitmen, purchase commitment misalnya. Jadi ada komitmen dari suatu perusahaan A untuk membeli barang ke perusahaan B gitu. Jadi ada perjanjian yang mengikat nih, kalau di masa datang, oke, saya nanti akan beli ke perusahaan B gitu kan. Nah, ya tentunya tujuannya apa? Untuk melindungi nilai kemungkinan adanya perubahan nilai dari komitmen tadi. Dia kan udah komit nih, misalnya beli gandum tadi seharga 20 di rate yang misalnya rate-nya itu 1,67 dolar misalnya gitu kan. Misalnya udah deal di rate segitu gitu. Jadi itu purchase commitment-nya. Kemudian yang ketiga itu kasusnya kalau misalnya akuntansi untuk transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing yang ya diperkirakan akan terjadi. Jadi misalnya transaksi yang kemungkinan besar akan terjadi, tapi dia bukan merupakan firm commitment sih. Ya. Jadi perusahaan tuh hanya bisa mengantisipasi adanya perubahan mata uang nanti di situ. Kemudian yang keempat itu nanti adalah berbicara tentang
akuntansi untuk kontrak forward mata uang asing yang digunakan untuk spekulasi dalam pasar mata uang asing. Jadi speculate. Jadi misalnya forward kontraknya itu dinilai kembali nih secara berkala. Jadi gitu. So this is a timeline. There's a timeline of the possible point in which a company used foreign currency contract. Note that a company may use just one foreign currency forward. Ya, jadi ini yang perlu di note di sini adalah ya, jadi ini tadi yang gambaran kasusnya. Case 1, case 2, and case 3. Okay. I'm going to continue this one in the next video.